Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salwa Sudah, Sulis, Putri Adelia, Fuad, Najwa, Dani, Rifki, Fatia, Haura. Aduh, masih ngantuk Fatia. Si ngecek-ngecek mata. Sekar, Najwa, Aulia, Abdul, Muhammad Abdul apa ini? Muhammad Ezra, Wisnu, Hafiz, Najwa Isaura, Tiarani, Abi izin toilet, kata Bella. Iya Bel, silahkan. Bunga Rasika, Rida, Azira, Azalia. Apa tuh bahnya? Apa Azira? Bahnya itu apa? Bahasa. Ayo bahasa. Ferisa sudah ada, Saskia, Asti. Iya ini 69 orang. Kita tunggu 5 menit ya. 5 menit untuk menunggu teman-teman yang belum hadir. Iya, Azim silahkan. Yang mau ke toilet nggak usah izin, langsung aja. Ya, langsung aja. Gimana? Baru 77 orang. 144. Dari 144 baru 79. Artinya masih setengah lagi. Gozi sudah. Harusnya ada 144. Ini yang screennya nampak cuma ini Abi ini ya. Abi share screen nih yang kelihatan di screen nanti lihat. Nih yang baru kelihatan di layar Abi. Screen 1, ini screen 2. Azira udah mati lagi, ini screen 3. Udah, cuma 3 orang ini, cuma 3 screen ini kelihatan nih. Yang lainnya nggak kelihatan. Pesertanya baru 99, masih ada 50 orang. 47 lagi yang belum masuk. Dea Sisti, Firly, Wisnu udah tadi. Kalau kalian matiin lompat nggak kelihatan. Bahar sudah. Abi share screen dulu dari pertama ya. Abi SS dulu dari pertama. Ini screen 1. Oke. Screen 2. Nanti di akhir habis SS lagi. Al-Farabi juga udah, Isni udah. Screen 3. Dari Azira sampai Sofi. Ya, sampai Bintang. Jangan dimatiin, nah nanti kamu nggak kelihatan. Oke, baru 3 screen. Belum ada lagi yang lainnya. Udah 103 orang. Yang belum dihidupkan. Sekarang Abi mau lihat yang belum hidup. Siapa aja nih? Oh iya, nggak apa-apa, Basaro. Muhammad Basahroh, silakan kalau lagi di rumah sakit atau di mana tidak nyalakan kamera tidak apa-apa. Tidak ikut dulu juga tidak apa-apa, izin ya. Yang belum menghidupkan, ayo jangan sampai Abi panggilin nih. Nuha, tuh bagus, Ilham udah, Rasya udah, Naila, Diba, Sofi,
Udah Firly, Asifa, Alif, Wiyanda. Jangan dimati-matiin lagi Sofi. Kalau udah nyala udah biarin aja. Novel Muhammad. Nah ada 5 screen. Imi juga sama tuh dimati-matiin. Alvin, Najmi, Tania, Haikal, Maulia, Wahyu, hidupin. Tadi udah dihidupin, mati lagi Wahyu. Oke baik, Abi akan mulai. Sebentar. Sudah lewat 5 menit waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Fattabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithihi syarif, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Abi sekalian, para siswa dan siswi kelas 10, baik itu kelas 10 agama, bahasa, IPA maupun IPS, Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karunia nikmat iman dan Islam, dan terutama di tengah pandemi coronavirus disease 19 ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dihindari oleh Allah dari virus yang konon mematikan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Semoga dengan salawat dan salam tadi, walaupun kita hanya mampu mengucapkan saja, belum mampu menghayati, belum mampu untuk memahami secara mendetail arti salawat dan salam kepada Rasulullah, namun dengan ucapan salawat dan salam itu yang keluar dari lisan kita yang mungkin sering kita gunakan buat ngatain orang, sering kita gunakan untuk mencaci orang, sering kita gunakan untuk menggibah orang, sering kita gunakan untuk berdusta, sering kita gunakan untuk berkata-kata kotor. Namun mudah-mudahan dengan ucapan sholawat dan salam yang terlantun dari bibir kita ini, Viola ngapain? Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Abi sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini yang sudah menghidupkan video tolong jangan dimati-matiin ya nak. Kecuali kalau kuotanya sudah manurung manipis, silahkan ya. Dalam kesempatan yang pertama ini, yang kedua ya, karena pertama sudah. Dalam kesempatan kedua kita tatap muka dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fikih ini, kita sudah masuk ke dalam materi ya. Setelah sebelumnya kita memperkenalkan, Nabi sudah memperkenalkan tentang SKL, KI dan KD, dan itu pun kurang maksimal karena terpotong oleh waktu ya. Maka dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa maksimal. Syukur-syukur kalau bisa selesai. Kalau misalnya tidak juga nanti bisa diselesaikan via link atau via tayangan Abi insyaallah. Nah anak-anak sekalian, kita akan mulai memasuki bab 1 materi kita ya. Materi kita yaitu pelajaran fikih. Ada yang masih ingat tentang apa kira-kira kita akan belajar? Silakan sambil dihidupkan suaranya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Nah yang berbicara malah anak kecil tuh. Tuh iya, hidupkan kamera kalian, hidupkan juga suara kalian.
tentang apa kita akan belajar pada pertemuan pertama materi bab 1 ini? Ada yang masih ingat yang sudah mencatat KD? Fikih dan perkembangannya. Iya, bagus. Vina diantaranya, Hafiz juga, fikih dan perkembangannya. Baik, kita akan belajar tentang fikih. Namun sebelumnya, enaknya habis share screen aja dulu ya, sebentar. Habis share screen, nah ini aja. Ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan kan? Kelihatan, oke. Kalau sudah kelihatan bagus. Iya dong. Foto kalian. Dari pembelajaran fikih 2021. Oke, bagus. Kita akan mulai untuk materi pembelajaran ini ya. Nah, ini. Ya. Ini untuk kelas 10 agama bahasa IPA dan IPS. Artinya mata pelajaran fikih ini adalah mata pelajaran reguler, di mana seluruh kelas mempelajari. Karena nanti ada beberapa mata pelajaran itu yang non reguler, artinya hanya kelas-kelas khusus. Dan itu biasanya kalau tidak peminatan, maka dia masuk ke dalam kategori spesialisasi. Misalnya usul fikih itu hanya dipelajari oleh kelas khusus, yaitu kelas agama. Kelas bahasa, IPA dan IPS tidak belajar. Oke, inilah pelajaran kita, yaitu fikih. Insya Allah kita akan belajar selama 3 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa selesai. Dan judul pertama kita adalah fikih dan perkembangannya. Ya, fikih dan perkembangannya. Sebelum kita belajar, hendaknya kalian tahu dulu, ya, apa yang nanti akan kita pelajari di bab 1 ini. Tentang fikih dan perkembangannya ini, apa yang akan kita pelajari dulu. Atau untuk apa kita belajar ini. Ya, kita akan mempelajari tentang konsep usul fikih. Ini adalah bagian pertama dari bab 1. Ya, Abi harapkan kalian semua nanti diharapkan setelah mempelajari bab 1 ini, kalian nanti memiliki beberapa kompetensi, beberapa kemampuan. Nah, lihat di sini ada beberapa ya yang kalian harus kuasai. Untuk yang pertama yang diawali dengan 1.1 itu berarti KI 1 ya, kompetensi inti 1 yang berhubungan dengan spiritual. Kemudian untuk 1.2 itu adalah yang terkait dengan sosial ya, KI 2. Kemudian 1.3 ya, itu adalah yang akan kita pelajari, karena 1.3 ini bentuknya adalah sifatnya kognisi, pengajaran, materi atau konsep. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari. Sedangkan 1.4 adalah praktis, praktek, ya, keterampilan kalian bagaimana mempergunakan atau mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari di dalam 1.3, di dalam konsep kognisi ini, pengetahuan ini, ya. Nah, di 1.31 ini mengkorelasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nanti setelah kita belajar, Abi harap ya kalian itu diharapkan mampu mengkorelasikan, mencari hubungan antara fikih dan sejarah perkembangan fikih itu. Kemudian kalian juga mampu mendeteksi konsep fikih ya. Oke, itu hanya tujuan yang nanti diharapkan kalian bisa capai setelah kita belajar bersama tentang bab 1 ini ya. Kita lanjut sekarang. Untuk materi pertemuan kita di bab 1 ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, pertemuan pertama nanti kita akan bahas konsep dan ruang lingkup fikih dalam Islam. Nanti akan ada kita bicarakan secara lebih rinci lagi. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih ya. Nanti kita akan bagi-bagi lagi periodisasinya itu terbagi menjadi berapa tahap, kemudian tahapan pertama bagaimana, kedua, ketiga dan seterusnya bagaimana, kita akan pelajari lebih rinci lagi. Yang ketiga, kita akan mempelajari juga tentang ibadah dan karakteristiknya. Karena fikih ini materi utamanya atau kajian pokoknya itu diantaranya adalah tentang ibadah. Dan ibadah ini adalah tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam fikih yang paling utama dipelajari adalah tentang ibadah. Walaupun yang lain-lain juga nanti tetap akan dipelajari. Dan itulah materi pokok yang akan kita pelajari. Setelah itu ada evaluasi atau pendalaman, dan setelah evaluasi atau pendalaman akan ada pengayaan atau remedial. Ini sifatnya adalah tambahan. Kalau misalnya kita butuh, ya kita laksanakan. Kalau kita tidak butuh, ya tidak kita laksanakan. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama ini. Ya.
Nah, ini konsep fikih dan ruang lingkupnya. Nah, sebelum segala sesuatunya perlu Abi beritahukan kepada kalian ya sebagai mukadimah bahwasanya Islam itu terdiri dari 3 bagian yang pokok ya. Yang pertama, agama kita, agama Islam itu ajaran-ajarannya, isinya itu terdiri dari akidah atau keimanan ya. Dan ini adalah inti utama kehidupan kita sebagai manusia. Apalagi mungkin kalian pernah dengar bahwasanya akidah atau keimanan. Akidah itu berasal dari kata-kata akdun. Akdun artinya adalah janji. Akad nikah berarti janji pernikahan. Kemudian apalagi? Akdul bayak berarti akad jual beli dan akad-akad yang lain. Pokoknya setiap kita bilang akad itu berarti adalah janji. Nah, keimanan atau akidah ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, dan ini terjadinya di masa sebelum kita ada di alam dunia ini, ya, sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, sebelum kita masuk ke alam rahim. Terjadinya di mana lalu? Terjadinya adalah pada zaman azali, dan ini dulu pernah kita berjanji kepada Allah. Apa perjanjian kita kepada Allah? Di Al-Quran dinyatakan bahwasanya saat itu kita semua diciptain tuh bareng dalam bentuk roh. Semua roh itu diciptakan bersama, bebarengan. Jadi dulu ini kita pernah ketemuan sebenarnya. Orang yang pernah ketemu di alam, orang yang ketemu di alam dunia ini sebenarnya pada intinya dia dulu pernah bertemu ya di alam roh. Abi dengan Al-Farabi nih yang lagi ngeliatin Abi. Dulu sebenarnya Al-Farabi itu sama Abi pernah ketemu. Ingat nggak? Nggak ingat. Aprilia Eka Putri dulu sebenarnya pernah ketemu sama Abi, ya. Cuma dia pura-pura lupa. Iya, tapi memang lupa. Di mana ketemunya Abi? Dulu kita pernah bertemu di alam yang namanya alam azali. Ya, dulu kita pernah bersama-sama. Orang yang bertatap muka di alam dunia ini pasti sudah pernah bertemu dulu di alam azali. Tapi mungkin karena udah terlalu lama kita lupa. Jangankan yang sebelum kita lahir ke dunia. Abi tanya, siapa nih Abi tanya? Sekar Najwa Sabil, ya Sekar. Kemarin jam segini kamu ngomong apa? Enggak tahu apa lupa? Apa kamu diem aja kemarin? Apalagi tidur? Lupa ya? Oh, baru kemarin aja lupa, atau nggak usah kemarin dah. Abi tanya Saskia, 10 menit apa 15 menit yang lalu sebelum kita masuk jam 9 pas, kamu ngomong apa? Lupa, Abi. Oh lupa, baru 20 menitan itu udah lupa dia ngomong. Apalagi omongan kita yang terjadi pada zaman azali sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, kita lupa. Makanya kita diingatkan oleh siapa? Basyiran wa nadhira, oleh yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran diingetin tuh ya sama Allah melalui lisan Rasulullah, diingetin dulu kita pernah bertemu dulu di alam azali. Buktinya apa? Sekarang Abi tanyain. Tanda-tanda di antara kita pernah bertemu di alam azali dulu. Pernah nggak kamu ketemu dengan seseorang, tiba-tiba kamu nggak pernah nih, misalnya kamu pergi ke Amerika, tiba-tiba di Amerika kamu melihat seseorang, kayaknya aku pernah ketemu deh sama dia. Siapa ya? Pernah nggak inget kayak gitu? Pernah ngalamin nggak? Abi yakin pernah. Nah, kalau kalian tidak tahu, memang kalian tidak kenal, karena kalian baru di dunia ini. Tapi sesungguhnya dulu kalian pernah bertemu dengan orang tersebut di alam azali. Atau mungkin kalian pernah tidur. Waktu tidur kalian mimpi. Dalam mimpi itu kalian ngelihat wajah seseorang. Tapi kalian ngelihat itu wajah kayaknya orang kalian kenal. Tapi di situ kok namanya bukan dia. Misalnya Abi ngelihat si Rido, tapi ini wajah bukan wajah si Rido ya. Wajahnya kok wajah si Rida. Ya, dari perempuan lari ke laki, ya, dari laki lari perempuan. Itu kenapa? Karena dulu sebenarnya Abi pernah ketemu dengan Rido dan Abi pernah bertemu dengan Rida. Abi bertemu dengan Ridho dibuktikan dengan penglihatan Abi wajahnya. Kemudian Abi bertemu dengan Rida dibuktikan dengan namanya. Itu namanya kalau bahasa sekarang dejavu. Iya, kalau bahasa kita bukan dejavu. Memang pada dasarnya kita pernah bertemu dulu di alam azali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ngapain Bi tadi hubungannya akidah sama kita ketemu sama orang lain? Hubungannya adalah bahwa dulu di alam azali kita pernah berjanji kepada Allah, ya. Viola ya, kita pernah berjanji dulu sama Allah. Janji kita apa? Kok aku lupa? Ya, kamu yang inget cuma janji sama si doi doang. Nanti malam minggu jangan lupa ya kita ketemuan di pojok WC gitu. Itu ingetnya cuma itu aja.
Padahal dulu sama Allah itu kita pernah berjanji dan itu sangat penting. Apa itu janji kita? Tar dulu sebentar. Abi maaf saya izin ke toilet. Ya silakan. Tadi Abi udah bilang ya mau izin ke toilet silakan langsung pergi. Nggak usah chat ya. Apa janji kita? Janji kita adalah dulu kita pernah ditanya sama Allah bersama-sama semua nih kita kumpul begini alam ruh ya. Ketika itu masih menjadi ruh ditanya sama Allah. Wahai para ruh, alastu birabbikum. Wahai para ruh, apakah aku ini Tuhan kalian atau bukan? Nah, dulu kita pernah ditanya, cuma kita lupa ya, karena udah lama. Apa jawaban kita ketika itu? Kita lupa. Nah, diingetin Al-Quran, qalu bala syahidna. Lalu para ruh itu yang ditanya sama Allah, apakah aku Tuhan kalian? Kita waktu itu menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, benar kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya, artinya kita dulu pernah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sebentar ya, ada yang lagi ngamen. Abi lanjut. Jadi itulah yang namanya akidah, perjanjian kita kepada Allah di alam azali bahwasanya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan itu harus kita genggam erat. Oleh karena itu maka jangan heran kenapa baginda Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Karena apa? Karena mereka sudah mengakui ketika sebelum mereka di alam rahim bahwa Allah adalah Tuhan. Makanya kalau ada orang yang wafat, ada orang yang meninggal dunia ketika mereka masih dalam keadaan belum balik, itu pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena mereka sudah Islam, mereka sudah beriman pada Allah. Dan iman Islamnya itu dibuktikan ketika mereka berjanji kepada Allah di alam azali. Ya, inilah yang dimaksud dengan akidah. Itu bagian pertama. Ya, kita lanjut bagian keduanya. Bagian keduanya adalah habis share lagi apa enggak ya? Bikin lama sih kalau nge-share, enggak usah ya. Ya. Bagian yang keduanya dari Islam itu adalah bagian ibadah, ya. Bagian ibadah artinya adalah tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Kalian tadi sudah dengar Abi bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya yang ibadah bukan cuma kita, bukan cuma malaikat, tapi termasuk bangsa jin. Makanya jangan heran kalau ada jin juga yang muslim, jin yang Islam, jin yang bisa baca Quran, jin yang mengerti tentang syariat agama Islam. Itu banyak. Karena apa? Karena memang pada dasarnya jin juga makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk ibadah. Nah, oleh karena itu maka ibadah sebagai salah satu tujuan kita diciptakan sama Allah di dunia ini nggak boleh pernah kita lupain. Jangan sampai nanti kita udah lahir, udah diberikan nikmat sehat, udah diberikan nikmat rizki, udah diberikan nikmat segala macam termasuk akal pikiran dan lain sebagainya, kita lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena ini adalah tujuan pokok kita. Kalau kita tidak merealisasikan ibadah dalam hidup kita, berarti nanti kita berdosa di hadapan Allah. Karena kita sekali lagi diciptakan diantaranya adalah untuk ibadah kepada Allah. Ya, nah ibadah ini nanti akan ada banyak macamnya tuh. Ya, apakah ibadahnya adalah ibadah yang mahdoh, ibadah yang sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasulullah atau bukan? Ada ibadah mahdoh, ada juga ibadah ghairu mahdoh. Ya, ini yang kedua, ibadah ghairu mahdoh, ibadah. Kemudian pokok Islam yang ketiga adalah muamalah, ya. Kalau dalam kajian muamalah, dalam kajian akhlak itu artinya kita bergaul satu sama lain. Tapi kalau kajian muamalah dalam fikih itu bukannya pergaulan, itu hubungannya dengan ekonomi, dengan harta. Jadi ketika kalian bicara masalah fikih muamalah, itu yang dibahas bukan kajian antara hubungan manusia dengan manusia lain dalam artian tata krama, akhlak, perilaku, bukan seperti itu sebenarnya, ya, sebenarnya. Tapi yang dibahas adalah tentang ekonomi. Namun secara umum yang namanya muamalah itu memang akhlak, ya, bagaimana cara kita bergaul atau berhubungan dengan orang lain, baik dalam masalah finansial, baik dalam masalah pendidikan kayak gini, baik dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Intinya adalah itu semuanya adalah bagian ketiga dari pokok agama Islam, ya. Paham ya? Oke, Abi cuap-cuap sementara cukup 10 menit, ya. Karena itu, Abi berikan pada kalian kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan. Kalau disuruh nanya, Abi yakin nggak pada mau nanya. Nanti Abi tunjuk siapa yang bertanya. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya. Dari 3 bahasan, Abi ulangi lagi. Islam pada dasarnya itu terdiri dari 3 bagian pokok.
Yang pertama adalah akidah atau akdun, artinya adalah janji kita kepada Allah. Dan ini biasanya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan iman atau keimanan. Kemudian yang kedua adalah masalah ubudiyah, ibadah, ya. Pembaktian diri kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang sudah ditentukan caranya, kaifiahnya oleh Allah, namanya mahdoh, maupun yang tidak ditentukan, namanya ghairu mahdoh. Dan yang ketiga berhubungan dengan muamalah, ya. Muamalah di dalam lingkungan agama itu adalah hal-hal yang terkait dengan perilaku kita. Kalau di dalam masalah fikih hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, ya. Nah, selesai. Silakan yang mau bertanya. Ayo santuy, santuy, santuy. Bahasa Abi kecepatan nggak? Kalau lama-lama ya habis waktunya, apalagi ngezoom gini, nge-lag ya. Habis sengaja ngomongnya cepet. Oke, Abi persilakan untuk bertanya. Pertama adalah Pasha Amelia Putri yang sedang berjoget-joget, yang sedang menunduk-nundukkan kepala. Silakan Pasha. Silakan Pasha. Hidupkan apa namanya tuh? Suaranya. Say hello dulu, Pasha. Say hello supaya muncul di Abi. Oke, nah udah kelihatan kacamata juga rupanya kau. Silakan. Mau nanya apa, Pasha? Nggak ada. Nah, nggak ada. Udah paham semua? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, siap-siap nanti Abi tanya. Oke, Pasha. Sekarang Abi persilakan untuk bertanya. Nanti kalau misalnya semuanya udah paham, tinggal Abi yang nanya. Abi persilakan sekarang untuk bertanya Muhammad Bintang. Ya, hijau. Bintang, say hello Bintang. Bintang. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam, Bi. Ya, alhamdulillah udah kelihatan. Wah, rambutnya dibelah dua begitu. Ya. Oke, Bintang. Silakan mau bertanya apa, Bintang? Enggak ada, Bi. Enggak ada juga. Alhamdulillah udah paham semua berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena cuma sedikit materinya baru. Oke, good, bagus, Bintang. Selanjutnya Abi persilakan. Ada yang mau bertanya tanpa Abi tunjuk? Kalau tidak ada, Abi persilakan kepada yang paling pojok. Siapa nih? Ali, wah berubah lagi. Gina Pakaya. Berubah lagi, bukan Gina. Ya tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum Gina, say hello. Salam, Bi. Ya Gina, wah tai lalatnya kayak Rano Karno. Iya, silakan mau bertanya apa, Gina? Saya sih nggak ada pertanyaan, Bi. Iya, terus adanya apa? Alhamdulillah udah mengerti materinya Abi. Soalnya Abi ngejelasinnya juga udah bagus. Alhamdulillah, terima kasih Gina, jelas ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Oke, silakan Haran Wibisono. Oh, bukan mau nanya, rupanya dia mau kabur dia. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Abi sekarang yang bertanya. Siap. Pertanyaan pertama adalah gampang kok, pertanyaannya nggak susah. Ya, pertanyaannya nggak susah. Apa arti dari nggak, jangan itu dulu. Sebutkan 3 bagian pokok, salah satunya aja. 3 bagian pokok dari agama Islam. Satu aja. Siapa yang mau menjawab? Bi. Silakan langsung. Salam dan jawab, Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Saya Hafiz. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Abi. Silakan. Dasar 3 pokok dalam agama Islam, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Oke, cukup Hafiz, bagus, terima kasih Hafiz. Selanjutnya pertanyaan Abi, bagus itu benar. Pertanyaan Abi selanjutnya, apa arti akidah? Silahkan. Siapa? Selain Hafiz tentunya yang belum. Saya Abi. Iya, silakan Keisa. Akidah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Bagus, apa arti akidah asalnya? Karena dalam penggunaannya akidah sering disebut dengan keimanan. Enggak, akidah itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? Ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Maksud Abi, pengertian bahasa akdun, akidah, apa artinya? Keimanan ya? Keimanan. Oke. Ada yang bisa bantu Keisa? Boleh sih, emang akidah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Gimana Dwi? Akidah
Janji, bener tuh yang sering janji mah Dwi, bener dia janji sama Abi aja tadi dipenuhin subuh-subuh ya. Bagus Dwi. Kesa, halo saya Kesa. Ya, Bi. Ya, jadi asal katanya akdun akidah akoda ya, artinya janji. Nah, kalau sudah jadi kata-kata akidah nanti artinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Good, Dwi, bagus. Juga Kesa. The next pertanyaan Abi, apa arti ibadah? Silakan yang belum, ayo. Biar nongol nanti kan kalau misalnya Abi upload nongol kalian di YouTube. Silakan. Kalau nggak ada, Abi yang nanya, Abi tunjuk. Nggak ada. Oke, Safira yang lagi benerin jilbabnya. Silakan Safira, say hello. Assalamualaikum Safira. Mana Safira? Apa, Bi? Iya, nongol kalau kamu udah jawab nanti kelihatan apa kenapa kayak nggak kelihatan sinian dikit, nah sinian dikit. Nah, kelihatan. Apa arti ibadah? Abdun, abdun apa arti abdun? Apa ya, Bi? Iya karena budu. Apa artinya? Ada yang mau bantu Safira? Kalau nggak ada, Abi tunjuk. Ayo, yang mau bantu Safira. Berarti hamba, Bi. Ya, siapa tadi tuh? Mana suaranya? Halo, saya hello dulu siapa? Oh, Anwar Saputra ya. Silakan Anwar. Apa? Abdun artinya hamba, Bi. Artinya hamba betul. Kalau ibadah? Ibadah artinya pernyataan bakti terhadap Allah didasari oleh perbuatan agama. Subhanallah Anwar, jelas sekali. Wadih kullal wuduh, jelas banget. Ibadah artinya seperti yang Anwar bilang atau menghambakan diri kita kepada Allah, tentunya sesuai dengan aturan agama pasti. Bagus Anwar ya. Jadi Safira ya, dengar ya tadi ya, sudah dijelaskan sama Anwar. Oke, yang terakhir, apa artinya muamalah? Ayo yang belum. Muamalah. Amila ya'malu. Amala yu'amilu. Riza Rinaldo. Oh udah dimatiin. Ya Nazwa Saheda bahasa. Silakan Nazwa. Nada. Apa, Bi? Loh kok apa arti muamalah? Sesuatu yang bergantung dengan perbuatan. Iya, berhubungan dengan perbuatan. Kalau dalam Islam muamalah itu apa? Lah, mati lagi. Oke. Astinail Astinaila. Ayo Astinaila. Ini Abi udah pin nama kamu, Astinaila Sapitri. Kamu lagi komat kamit mau jawab apa-apa. Hidupkan itunya nak. Unmute dulu. Belum. Gak apa-apa kalau belum, tinggal bilang Asti. Oke. Terakhir Wisnu. Wisnu tolong dijelaskan apa itu muamalah. Wisnu Prasetyo. Babi, Apa itu muamalah dalam Islam? nggak tahu, Bi. Gak tahu Bi. Ya nggak apa-apa. Ya. Gina matanya doang, jidatnya doang yang kelihatan. Matanya ke bawah nggak ada. Halo Gina, Purwita. Hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Ya benar, hubungan sesama manusia, baik yang terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya, atau perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya. Bagus Gina, terima kasih. Nah sekarang Abi lanjut sekarang. Asti Naila suaranya nggak ada.
Yang lainnya dengar. Kamu hidupin itunya asti. Ya, dihidupkan apa namanya tuh? Speakernya mungkin ketika masuk nggak join speaker kamu. Ya, jadinya nggak kedengaran dari tadi. Lalu selama ini kamu Abi ngomong, kamu ngelihatnya Abi seperti apa? Mangap-mangap doang gitu, nggak ada suaranya. Oke, Abi lanjut ya, masih ada waktu kita 15 menit. Mau dilanjut atau cukup sampai di sini? Apa kita buka pertanyaan? Abi tanya dulu, siapa yang mau jawab? Masih ada 15 menit? Kenapa sih pada malu udah SMA, udah Alia? Anak Alia bukan anak sanawiyah lagi. Nah, ayo banyak ngomong. Kamu sebentar lagi masuk kuliah. Kuliah itu nanti kamu banyak ngomong, banyak diskusi ya, membantah orang, kemudian berusaha untuk memberikan argumen. Itu kamu banyak ngomong lah. Kalau dari sekarang kamu bengong aja, diem aja, ntar di kuliah malah tambah bingung. Ayo silakan. Ini mau dilanjut atau cukup? 15 menit lagi sih kayaknya, nggak lama. Nggak cukup ya? Hah? Lanjut aja. Dilanjut aja. Cukup nggak waktunya ini ya? Oke, Abi lanjut kalau mau dilanjut. Baik, kita masuk sekarang di sini ya. Setelah kita mengetahui tentang 3 bagian pokok Islam ya, kita masuk ke dalam konsepnya sekarang. Ini baru masuk ke dalam materi ya. Baru masuk ke dalam materinya. Halo. Konsep fikih. Ya. Di dalam konsep fikih ini nanti kita akan belajar tentang apa? Tentang pengertiannya ya. Karena yang namanya konsep itu pasti pengertian ya. Tentang deskripsi itu namanya konsep. Apa itu fikih? Pengertiannya ya. Mana oi? Nah ini dia. Pengertian terbagi menjadi 2. Kalian sudah tahu pengertian bahasa dengan pengertian istilah ya, atau pengertian lugawiyah. Untuk fikih, pengertian bahasanya lugawinya, fikih itu artinya adalah berasal dari kata-kata faqaha. Faqaha itu artinya fahima ya. Artinya paham, artinya tahu, artinya mengerti. Itu namanya fikih ya. Jadi secara bahasa fikih itu artinya mengetahui, memahami atau mengerti. Nah, pengetahuan di sini, pemahaman atau pengertian di sini itu bukan cuma sekedar tahu. Saya tahu kalau tahu itu warnanya kuning. Saya tahu kalau misalnya tembok itu warnanya coklat misalnya, itu namanya tahu hanya dengan penglihatan. Tapi pengetahuan di sini itu adalah fahmun amik. Pengetahuan yang mendalam harus disertai dengan usaha untuk mengerahkan akal pikiran. Ini baru namanya fikih. Fahmun amik, pemahaman mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Jadi ketika kita bilang aku tahu apa ini? Aku paham tahu, aku mengerti tahu. Nah itu bukan cuma sekedar tahu itu bentuknya kotak, warnanya kuning atau warnanya putih. Tapi kamu harus tahu juga bahwasanya benda yang namanya tahu itu ya terbuat dari tempe ya, kemudian bermacam-macam jenisnya, kemudian nah itu diantaranya. Habis sendiri nggak tahu tentang tahu. Yang tahu ya tukang tahu bulat. Ngasih contohnya salah tahu. Tadi kebenaran ngomong tahu. Oke, jadi mengetahui secara mendalam. Ketika kita mengetahui, aku tahu warna merah. Nah, maka kalian bukan cuma, oh warna merah itu begitu. Tidak, tapi kalian harus tahu dengan fahmun amik. Oh warna merah adalah warna yang terbentuk dari warna hijau dengan warna kuning misalnya. Ya, misalnya. Jadi itu namanya tahu, benar-benar mengetahui secara mendalam. Ya, bukan cuma sekedar tahu, ngelihat doang kan. Tidak, tapi harus ada pengerahan potensi akal. Inilah yang dinamakan dengan fikih secara lugawiyah, tahu, mengerti atau faham. Kemudian fikih secara istilah, ya, artinya secara definitif. Apa yang dimaksud dengan fikih? Ya, untuk fikih ini banyak ulama yang memberikan pengertian. Artinya para ulama berbeda-beda pendapat mereka tentang apa yang dimaksud dengan fikih secara istilah atau secara deskriptif. Ya, di antaranya adalah ada dari Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi, Imam Nu'man bin Bashir rahimahullah. Kemudian nanti kita akan belajar juga pengertian dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga kita belajar dari Syekh ya Kiai Ustadz ini, Ustadz Abdul Hamid Hakim.
Nah, untuk Imam Hanafi, Imam Syafi'i mungkin kalian sering dengar, tapi untuk Abdul Hamid Hakim siapa? Ya, Abdul Hamid Hakim itu adalah pengarang buku kitab Usulul Fikih Abi, ya. Ketika Abi masih belajar di Gontor dulu, itu Abi belajar buku karangan beliau. Ini salah seorang ustadz di Padang Panjang, di pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Oke. Halo, Bunga Rasiko, ada apa? Jangan. Apa lu? Hey. Ada yang berantem ini. Abi lanjut. Inilah 3 ulama yang diantaranya akan kita pelajari. Cuma karena waktu, bentar Abi stop screen dulu, stop share dulu. Waktunya udah tinggal 10 menit, cukup nggak ini? Satu aja deh kalau gitu, kita satu aja. Kita belajar dari Imam Hanafi aja dulu ya. Ya, dari Imam Hanafi dulu. Apa pengertian istilah fikih menurut Imam Hanafi? Menurut Imam Hanafi, yang namanya fikih adalah ilmun yubayyinul huquq wal wajibat allati tata'allaq bi af'alil mukallafin. Ya. Suatu ilmu yubayyin yang menjelaskan, menerangkan al-huquq mengenai hak-hak. Hak adalah sesuatu yang boleh atau bisa atau mungkin kita terima. Itu namanya hak kita. Wal wajibat, dan kewajiban-kewajiban, yaitu hal-hal yang harus kita laksanakan. Kalau hak itu boleh kita terima, boleh tidak kita terima. Boleh kita pakai, boleh tidak kita pakai. Itu namanya hak. Kalau kewajiban, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita pakai, harus kita terima, harus kita laksanakan. Itu namanya kewajiban. Nah, yang namanya fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yang mana allati tata'allaq, hak-hak dan kewajiban tersebut berhubungan tata'allaqu bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan orang-orang yang sudah memiliki taklif, ya. Mukallaf artinya orang yang sudah memenuhi beban syariat. Artinya sudah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan tuntunan syariat. Itu namanya mukallaf. Orang yang sudah balik, orang yang berakal, ya, kemudian orang yang orang yang sudah balik, orang yang berakal, kemudian orang yang sudah mumayyiz, ya, bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, ya. Kalian sudah tahu tanda-tandanya karena Abi yakin semua orang yang masuk Man 1 Jakarta ini pasti seorang mukallaf, ya. Kenapa? Karena sudah lewat umur 15 tahun, ya. Kalau ada yang belum, mungkin belum, ya. Balik itu biasanya terakhir atau tanda akhirnya di umur 15 tahun. Itu namanya mukallaf. Baik, Abi ulangi sekali lagi. Inilah yang dimaksud dengan apa sih, Nay? Apa sih, Dede? Yang dimaksud dengan fikih menurut istilah adalah ilmun yubayyinu al-huquq wal wajibat allati tata'allaq bi af'alil mukallafin. Enggak apa-apa, Dede. Enggak apa-apa kalau salah, nanti Abi benerin. Makanya tunggu Abi dulu deh. Tunggu Abi dulu. Ini pelajaran apa? Bahasa Arab. Abi ulangi sekali lagi, mohon maaf. Yang namanya fikih adalah ilmun yubayyinul huquq wal wajibat allati tata'allaq bi af'alil mukallafin. Ilmu yang menerangkan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait atau berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Itu namanya fikih menurut istilah, dan itu adalah pengertian yang diberikan oleh Imam Hanafi rahimahullahu taala. Nah, dari situ jelas bahwasanya nanti dulu ya. Nanti dulu ya, Nak, ya, pinter ya. Ya udah ya, Abi kira cukup ya. Sementara ini ya, itu anak Abi lagi mau belajar dulu. Ya, ini lagi kesian belajar bahasa Arab, baru SMP, ya. Sedih dia belum bisa bahasa Arab. Ya wajar dari SD. Nanti insya Allah kita lanjutin karena waktu juga tinggal 5 menit ya. Yang penting satu dulu tuh, kalian tahu dulu pengertian fikih menurut Imam Hanafi, yaitu ilmun yubayyinul huquq wal wajibat allati tata'allaq bi af'alil mukallafin. Ilmu yang menerangkan tentang hak-hak dan kewajiban, yang mana hak-hak dan kewajiban tadi terkait dengan perbuatan para mukallaf. Misalnya apa? Misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya zakat, misalnya sedekah, ya, misalnya menerima harta, ya, bagaimana caranya kita menerima keuntungan. Itu hak kita kan untuk menerima keuntungan. Nah, nanti itu dibahas ketika kita membahas pelajaran fikih atau belajar fikih, yaitu hak kita.
Apakah kita menjual sesuatu, misalnya ini Abi jual rokok ya. Rokok ini ya, Abi beli seharga 5.000 misalnya, Abi jual lagi seharga 6.000, kan ada untungnya tuh 1.000. Nah, hak Abi untuk menerima keuntungan itu, mau Abi ambil atau tidak, itu hak Abi. Nah, ini nanti dibahas sama Fikih nih, keuntungannya bagaimana, apakah diperoleh dengan cara yang halal atau tidak, ya, itu nanti dibahas dengan oleh Fikih, ya. Tapi itu nanti kalau yang melaksanakan adalah orang yang sudah mukallaf. Kalau misalnya belum mukallaf, itu maka tidak ada tanggung jawab. Misalnya beli permen, ya. Di dalam syarat jual beli, diantaranya di dalam rukun jual beli itu kan harus ada sigoh, harus ada saya beli, saya jual, itu kan harus ada sigoh seperti itu, ijab kabul. Nah, kalau misalnya nanti yang beli, misalnya Abi nyuruh anak Abi yang baru berusia 10 tahun untuk beli rokok atau beli sesuatu, maka apakah syarat ijab kabul itu masih terpenuhi atau harus dilakukan atau tidak? Nah, itu nanti dibahas dalam pelajaran ilmu fikih, ya. Nanti insya Allah akan Abi jelaskan lebih lanjut, ya. Ya, sementara ini Abi kira itu dulu, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti kalau ada pertanyaan di WhatsApp aja dulu, ya, di WA grup aja. Ya, silakan, nanti insya Allah akan Abi jelaskan di sana. Dan ini juga nanti akan Abi berikan linknya 2, ya. Pertama, link tentang pembahasan 3 pokok ajaran Islam, 3 aspek penting dalam ajaran Islam tadi. Kemudian yang kedua adalah pengertian fikih ini, konsep fikih menurut Islam. Ya, nanti kalian resume dan jangan pernah lupa untuk mengisi Google Form. Karena dari Google Form itulah nanti Abi akan memberikan kalian nilai. Seperti yang kemarin, itu masih banyak yang tidak mengisi sehingga nilainya 0,0000. Di antaranya Azim. Dia ngisi nyerahin tugas, resume, ya. Tapi dia tidak mengisi Google Form, ya akhirnya susah. Karena Abi udah jelaskan di dalam tutorial penilaian kemarin. Mungkin banyak yang belum lihat, silakan nanti dilihat, ya. Ya, supaya kalian nilainya, kalau mau Abi nih PJJ ini nilainya semuanya 100. Kenapa? Karena nanti kalau ulangan sama Abi itu nilainya susah. Ya, ini jujur nih Abi bilang dari sekarang. Ulangan sama Abi pasti akan aneh. Kalian belum ketemu mungkin cara-cara ulangan sama Abi, dan jarang yang dapat nilai 100. Paling ya, gimana bicara ulangannya nanti deh, sabar ya. Atau boleh nanya sama kakak kelasnya, ya, yang udah kelas 3. Kalau kelas 2 belum pernah ketemu sama Abi. Kelas 11 sekarang belum pernah ketemu sama Abi. Kalau kelas 12 sudah pernah. Ya, oke, itu saja dulu dari Abi. Mohon maaf, ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Jangan keluar dulu. Hidupkan Abi mau screenshot terakhir. Tadi di awal Abi sudah screenshot, sekarang di akhir. Abi panggil namanya, ya. Nanti kalau habis Abi panggil namanya, jangan keluar dulu. Setelah Abi bilang silakan keluar, baru kalian keluar. Ini Abi ada 5 screen, ya. Yang pertama Abi panggil, jangan keluar dulu. Setelah selesai, dari Gina sampai Tiarani jangan ada yang keluar. Gina Perwita, Raikoh, Hafiz, Ridah, Mei Putri, Najma, Saskia, Aulia, Heryani, Herfani, Ferisa, Sekar Najwa, Muhammad Anwar, Salsabila, Paris, Eva, Afifa, Dina, Bahar, Wisnu, Prasetyo, Salsabila, Gozi, Dinar, Dea Sistia, Tiarani. Silakan siap-siap, wajahnya diperhatikan. Abi hitung sampai 3, kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, silakan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, screen kedua. Silakan yang udah Abi sebutkan langsung keluar. Sampai Tiarani tadi. Oke, screen kedua, siap-siap. Abi baca dulu. Hafiz, Saskia Ardan, Alifah, Dina Fahira, Salsabila, Dinar, Rizal, Randi Haikal, Maulia, Najwa, Sulis, Mutiara, Muhammad Ezra, Chelsea, Haura, Fatia, Veronica, Bella, Sarah Aulia, Keisha, Adinda, Fatir Dayan, Isni Sahjihan, Syifa, dan Muhammad Rizki. Ya, siap-siap wajahnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan keluar sampai Rizki tadi. Sebentar ya, Naya. Bentar. Oke, Saskia Ardan sudah, Alifah sudah, silakan keluar. Ya, untuk yang lain sekarang. Ada yang belum keluar. Oke. Sekarang selanjutnya yang ketiga, Dina Fahira dihidupin. Ya. Yang ketiga, screen ketiga. Maulia, Sulis udah tadi, Sulistiani udah. Maulia, Siti Nuradinda tadi sudah. Yolanda, Fania, Kaya, Zulfikar, Devi, Alif India, Naila, Astia Zahra, Azhira,
Viola, Nur Alif, Ridho, Wahyu Dwi, Qurrata Aini wajahnya nggak kelihatan. Nuha, Aprilea, Muhammad Abdul, Salwa Salsabila, Dafa, Sofi dengan Syarifah. Qurrata Aini wajahnya nggak kelihatan. Nah, kelihatan. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Selanjutnya. Siti Nur Adinda, Alif India tadi udah, Duha tadi udah, Ridho, Dani Riki, Putri Fadila, Salsa, Dwi Astuti, Muhammad Rafli ya, Maulinda Asana, Filzan, Suci Rahmadini, Putri Fadila, Davina, Zakia, Abu Azim, Tatia, Naila, Muhammad Faris, Muhammad Haikal Azari, Ismi, Khairun Nitsa, Salwa Rahmadina, Asti Nafila, Karisa, Mutiara Tania, Najwa, Citra Vina. Siap-siap. 1, 2, 3. Muhammad Bintang sudah termasuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Muhammad Bintang juga sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nak, sama-sama. Selanjutnya, ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dani Riki udah ya. Muhammad Faris sudah tadi. Asti Naila, Karisa tadi udah. Najwa Livia, Kartika Maulida, Muhtar Alwan, Firly Asifa, Ralfi, Junarsi, Audrey, Putri Adelia, Rasha, Elsa Nanda, Muhammad Bril, Fuad Hasanuddin, Azka, Azra Malika, Tasya Hanifa, Rinaldo ZS, Khairul Syahrul, Pasha, Tania, Nabila Nurcaya, Dinar dengan Ana Rosdiana. Oke, siap-siap. 1, Paris, itu apaan rambutnya doang Paris? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sekarang, screen terakhir. Screen terakhir. Ya. Hanya ada 7 orang ya. Muhammad Farid Bahasa, Farid tadi udahan itu rambutnya doang. Fuad Hasanuddin, Muhammad Rafa, Muhammad Al-Farabi, Tubagus Ilham dengan Alvin Najmi ya. Siap-siap. Tubagus Ilham, mana kamu? Oh, Haron baru nongol. Haron dari tadi kosong aja, tembok doangan. Kemana kamu Haron? Ayo disuruh sama mama. Oh iya, nggak apa-apa. Bagus, patuhi orang tua, bagus. Siap-siap. Haron jelasin. Tuh bagus, munduran dikit biar kelihatan semuanya. Ini cowok semuanya ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Alvin semuanya dah. Pokoknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Fuad, silakan.